jauh dan sangat sudah bisa digambarkan. Untuk menerima penjelasan, namun demikian yang dialami Rasul. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj dijelaskan Allah ada dua surat berbeda di dalam Al-Quran. Perjalanan Isra, perjalanan bumi, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Sementara itu, kisah Mi'raj mengulangi disebutkan Allah dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam keadaan asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi penglihatan. Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, tidak pula melampaui. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Dirinya yang makin besar. Tujuan utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah untuk menjemput perintah sholat Allah di waktu. Namun, terdapat beberapa tujuan lain, seperti ditunjukkannya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini. Selain itu, Allah juga ingin menghidup hasil Nabi Muhammad yang memang kala itu sedang berhidup. Seperti diketahui, kala itu dalam waktu bersama, beliau ditinggal dua sosok yang paling dicintainya, yaitu Khadijah, istri tercinta, yang dengan penuh kesetiaan menolong beliau menghadapi masa-masa sulit selama 25 tahun. Serta Abu Thalib yang selalu melindungi dan membela beliau sejak usia 8 tahun. Diriwayatkan bahwa pada malam sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sedang tidur di Masjid Al-Haram dan diapit kedua tangannya Hamzah dan Ja'far. Malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengangkat beliau, kemudian beliau dibaringkan di dekat Zamzam. Malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi Muhammad serta mengeluarkan hatinya. Malaikat Jibril kemudian meminta kebejana air Zamzam kepada Mikail untuk membersihkan hati Nabi Muhammad. Semua kotoran yang ada di hati Nabi dari penyakit rohani dibuang, termasuk kantong hitam al-alaqat al-sauda yang merupakan rumah syaitan, diangkat dari hati beliau. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa dada Nabi Muhammad paling tidak dibersihkan sebanyak 3 kali. Pertama, ketika beliau masih berumur sekitar 4 tahun saat diasuh oleh Hamzah. Kedua, saat beliau akan menerima wahyu di Gua Hira, malaikat Jibril juga membedah dan membersihkan dada beliau. Ketiga, saat hendak diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kembali dada beliau dibedah, kemudian hatinya dibersihkan dengan air Zamzam. Setelah hati Nabi Muhammad dicuci 3 kali dengan air Zamzam, maka dimasukkanlah ke dalam hati tersebut ilmu, sifat santun, ilmu, keyakinan, dan Islam, ketundukan. Setelah selesai membersihkan hati, dada beliau dijahit seperti sedia kala tanpa meninggalkan bekas sedikit pun di tubuh beliau. Sebagai penutup, malaikat Jibril memberikan stempel khatam Nabiyyah, penutup seluruh nabi. Selanjutnya, malaikat Jibril menjemput kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang bernama Buraq ke surga. Diriwayatkan binatang yang bernama Buraq tersebut ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bihak kuda. Dia memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Satu langkahnya adalah sejauh mata memandang. Jika ia melewati jalan mendaki, kedua kakinya otomatis menjadi panjang, dan ketika menurun, kedua tangannya otomatis panjang, sehingga kondisi tubuhnya selalu rata, sehingga menjadikan penunggangnya dalam kondisi tenang dan nyaman. Nabi Muhammad mengendarai Buraq dengan didampingi Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah kawasan yang memiliki banyak pohon kurma. Maka Jibril menyuruh Buraq berhenti dan meminta Nabi Muhammad turun serta melaksanakan sholat 2 rakaat.
Nabi pun melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanannya. Jibril bertanya, "Hai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat?" Nabi Muhammad menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Jibril berkata, "Engkau sholat tadi di tanah yang baik dan subur. Kelak engkau akan pindah ke negeri itu." Ternyata Nabi Muhammad berhenti dan sholat di Yathrib, kemudian diganti namanya dengan Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Tak lama kemudian, Jibril meminta Buraq untuk berhenti kembali dan menyuruh Nabi Muhammad turun serta melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sebelumnya. Nabi Muhammad pun turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kembali meneruskan perjalanan. Di perjalanan, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Tahukah engkau di mana engkau sholat?" Sama seperti sebelumnya, beliau menjawab, "Tidak tahu." Malaikat Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan sholat di Madian di dekat pohon Musa alaihissalam. Pohon itu adalah tempat di mana Nabi Musa duduk dan beristirahat sambil kebingungan dalam pelariannya dari Mesir, hingga Allah memberikan petunjuk kepadanya di bawah pohon tersebut. Tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, Jibril kembali memerintahkan Buraq berhenti dan meminta Nabi Muhammad kembali turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Dalam perjalanannya, kembali Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang tempat yang dia berhenti dan melaksanakan salat. Nabi Muhammad kembali menjawab bahwa beliau tidak mengetahuinya. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan bahwa beliau tadi berhenti dan salat di Bukit Tur Sina, tempat Musa pernah bermunajat dan berbicara dengan Allah. Tidak berapa lama berjalan, kembali malaikat Jibril menyuruh Nabi turun dan sholat 2 rakaat. Sama seperti sebelumnya, setelah selesai dan melanjutkan perjalanan, pertanyaan yang sama diajukan malaikat Jibril, dan jawaban yang sama juga disampaikan Nabi, bahwa beliau tidak tahu tempat tadi berhenti untuk melaksanakan salat. Jibril kembali memberitahu bahwa tempat tadi beliau berhenti dan salat adalah Baitul Lahmi, tepatnya di pohon kurma tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam. Setelah berjalan beberapa lama, Nabi Muhammad melihat kumpulan api dari kejauhan seperti obor. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, apakah api itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah jin ifrit yang suka mengganggu manusia. Mari aku ajarkan engkau kalimat yang bisa memadamkan api itu." Malaikat Jibril pun mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi selesai membaca doa tersebut, tiba-tiba beliau melihat semua api menjadi padam. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Kemudian beliau melewati sekelompok orang yang sedang menanam padi. Begitu selesai ditanam, ternyata padi yang di belakang mereka sudah siap untuk dipanen. Mereka pun mulai memanen, namun sebelum sampai ke ujung, padi yang tadi mereka panen sudah tumbuh kembali dan siap untuk dipanen. Begitu seterusnya, sehingga mereka tidak berhenti memanennya. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umat engkau yang berbuat baik, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah hingga mencapai 700 kali lipat. Demikian seperti dijanjikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Setelah itu, tiba-tiba Nabi Muhammad mencium aroma yang wangi, seakan-akan beliau tidak pernah mencium aroma yang sewangi ini sebelumnya. Beliau bertanya kepada Jibril dari mana aroma wangi itu berasal. Jibril menjawab bahwa aroma wangi itu berasal dari kuburan Masyidah, wanita tukang sisir rambut putri Firaun dan keluarganya. Kisah Masyidah dan suaminya yang menegur Firaun ini terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 22. Tidak berapa lama kemudian, Nabi melewati sekelompok orang yang sedang memukul kepala mereka dengan batu hingga berdarah. Bahkan ketika kepala mereka pecah, diganti lagi dengan kepala yang baru untuk kembali mereka pukul. Menyaksikan perkara aneh tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang merasa berat kepala mereka mengerjakan sholat yang diwajibkan atas mereka."
Selanjutnya, Nabi melewati sekelompok orang yang disumbat tubuh dan dipukul mereka, yang membuat perutnya terus membengkak hingga sebesar unta. Mereka terus makan buah berduri dan batu dari bara api. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka. Kemudian Jibril menjawab bahwa mereka adalah umatmu yang tidak mau mengeluarkan sedekah harta mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana uang masuk ke dalam kantong mereka setiap hari tanpa mau membaginya dengan orang lain. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di hadapan suatu kaum yang di depan mereka terdapat daging yang baik yang dimasak dengan bumbu yang enak dan wangi. Di samping mereka juga terdapat daging yang tidak dimasak, busuk dan berbau tidak sedap, serta bergula dan batu. Namun, anehnya mereka tetap memilih daging mentah, busuk dan penuh ulat tersebut. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang mereka, dan Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang di sampingnya istri halal dan baik. Namun mereka lebih suka mencari perempuan yang halal untuk memulaikan hajat dan bermalam bersama mereka. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang terdapat suaminya yang sah dan halal, namun dia masih mencari laki-laki lain yang halal untuk tidur bersamanya. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di suatu jalan di mana di pinggirnya terdapat kayu yang tidak ada satupun orang yang lewat dekat kayu tersebut, kecuali disambarnya hingga kain orang tersebut sobek. Nabi pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang dilihatnya dari sifat kayu tersebut. Malaikat Jibril menjawab, itu adalah tamsilan perumpamaan umatmu yang suka menghadang di tengah jalan dan menghambat setiap orang yang lewat untuk meminta sesuatu, atau bahkan merampok hingga membinasakan orang yang lewat dekat mereka. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di dekat sekelompok orang yang sedang mandi dan berenang di sungai darah sambil memakan batu. Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab bahwa mereka adalah umat engkau yang suka memakan harta riba. Mereka mengetahui bahwa riba itu perbuatan haram, namun mereka tetap menjalankan hidup dalam praktek riba. Selanjutnya, Nabi Muhammad lewat di depan seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, dia mengikatnya untuk kemudian dipikulnya. Karena besarnya ikatan kayu tersebut, dia tidak mampu memikulnya. Maka ikatan kayu itu kembali dia buka. Setelah ikatan dibuka, bukannya mengurangi beban, malah ditambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Begitulah yang dia kerjakan terus-menerus, yakni semakin berat ikatan kayu itu, semakin dia menambah jumlah kayu dalam ikatan tersebut. Melihat keanehan tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang laki-laki itu. Jibril menjawab,